K itu berarti siapa pelakunya yang melakukan Mm-mm. tindak pidana. Nah, Mm-mm. di sini udah jelas Mbak Ayu ini Rencana jahatnya itu dari awal sudah ada niat. tak illegal access, tapi dia nunjukin kalau dia penggelapan sebenarnya. Eksklusif akan melanjutkan obrolan yang kemarin kita sudah ngobrol dengan salah satu mantan karyawan dari Bunda Ashanti yang sudah membeberkan duduk permasalahannya sampai akhirnya dia dilaporkan dan membuat laporan. Dan sekarang eksklusif kembali mengundang dari pihak Ashanti, kita akan memberikan hak jawab atas semua yang sudah disampaikan sama Ayu Khairun Nisa. Kita mau lihat nih, kira-kira ada persamaankah atau justru beda semua dari pengakuan dari Mbak Ayu atau dari pengakuan dari pihaknya Ashanti? Sudah ada di eksklusif bersama saya, ada Bang Haris. Apa kabar Bang Haris? Ini adalah manajer dari Mbak Ashanti dan Mas Anang. Kemudian ada pengacaranya Bang Atta, tapi bukan Atta Halilintar. Atau bukan Halilintar gitu. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk mampir ke eksklusif. Kita mau bukan memperkeruh masalah, bukan mengompor-ngompori atau membuat semuanya semakin panas, tapi hanya memberi hak jawab atas semua yang kemarin sudah disampaikan. Karena kemarin pihak Ayu dan pengacaranya juga sudah bicara banyak di sini, tapi kemudian selesai itu ada kabar ternyata sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini cepat luar biasa, habis ngobrol buka-bukaan langsung jadi tersangka. Mungkin dari Mas Haris dulu kali, bagaimana ini bisa masalahnya kayak semakin rumit dengan banyak laporan gitu. Sebenarnya kalau dari pihak Mas Haris yang mungkin mewakili dari pihak Ashanti ya, duduk permasalahannya seperti apa sampai akhirnya dalam waktu kategorinya cukup cepat kemudian Mbak Ayu langsung menjadi tersangka. Sebenarnya proses kronologisnya masalah ini berawal dari tanggal 20 Mei. 20 Mei itu kita diupdate uang perusahaan berkurang. Yang punya akses semua kan itu dari Mbak Ayu. Ayu. Akhirnya tanggal 20 itu Bunda Ashanti manggil Mbak Ayu. Dan kebetulan juga ada data yang lengkap. Kita nggak bisa nuduh A, B, C, D. Dan itu pun nggak ada yang namanya intimidasi. Wah, bentak-bentak. Ya kan? Ya selaku atasan membawa aja ngomong baik-baik. Gitu. Dari jam 9 kita ngobrol sampai jam 11. Saya dapatlah mutasi rekening itu. Akhirnya dia nggak bisa ngelak lagi. Iya Pak, saya ambil hilang. Ketika pengakuan itu masih hanya dengan Mas Haris atau sudah ada orang lain yang ada Masih di berdua. ruangan? Masih berdua. Gini deh yuk, ada suami kamu kan di kantor. Saya nggak mau ada fitnah atau gimana kan. Nah akhirnya aku panggil. Sudah aku prediksi itu. Panggillah suaminya, datang Mas. Nah ketika aku panggil suaminya yang di kantor jemput dia, aku juga ngasih tahu dong ke Bunda sama ke Mas Anang. Bunda, Mas nanya lagi, ada lagi nggak yang kamu ambil selain ini? Jujur yuk, kamu kan udah lama megang keuangan saya. Boleh saya ngecek ya Pak? Cek aja Pak. HP-nya dicek, semuanya dicek. Kan karena kan di situ kita Oke, minta. aku potong ya Mas. Oke. Ketika dicek itu silahkan dicek itu apakah pertama keluar dari Ayu sendiri atau dari pihak Mbak Ashanti atau Mas Haris sendiri yang meminta aku boleh cek nggak? Itu yang awal mempersilahkan kata saling ngecek itu tuh siapa sebenarnya? Sekarang gini, ketika kita Ibunda Ashanti kan anggaplah uang diambil. Ketika Mbak posisinya di posisi Ayu, aku lupa. Pasti sebagai psikologis, coba dong tunjukin mana. Oke. Ada permintaan dari Bunda yang karena di Ayunya mengaku lupa Iya, tadi. dan dia Oke. bilang tunjukin aja. Oh, oke. Ya udah Bunda cek aja kalau nggak percaya. Iya kan? Tuh ternyata yang dicek pun yang kita tahu adalah ya akses perusahaan, Rekening perusahaan. rekening perusahaan. Berarti sorry, Ayu kemarin pengakuannya adalah PIN mobile banking diminta, kemudian ATM juga diminta. Itu rekening perusahaan, Ih, sepengetahuan saya perusahaan. bukan punya Ayu dipastikan. Iya, Oke. gitu. Ya kan? Tinggal kita cek berapa yang benar-benar valid. Semua nanti kita lihat uang perusahaan. Ya kan, berapa emang ini? Karena ya Ayu pun bilang aku lupa. Dia Gitu. bersedia untuk dicek itu. Iya.
Mas, sebelum lanjut, ini kan saya mendapat sedikit perbedaan keterangan ya Mas Iya. ya. Saya bukan BAP ya Mas. Iya. Ini tidak BAP, ini hanya meng-cross check aja gitu. Kalau kemarin pengakuan dari Ayu di sini itu mengakunya adalah bahwa dia jadi ada jatuh tempo dari pihak bank yang harus segera ditandatangani oleh pemilik perusahaan, dalam hal ini adalah Mas Anang, tapi kemudian konon menurut keterangannya adalah Mas Anang atau Mas Haris mungkin tidak merespon, entah sibuk apa segala macam, akhirnya dia dikejar-kejar oleh pihak bank tersebut untuk segera menandatangani. Dalam hal ini dia mengaku salah. Saya salah Mbak ketika saya memang akhirnya menandatangani itu gitu loh, yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Salah kedua adalah kemudian dia tidak ada konfirmasi apapun terhadap Mas Haris ataupun Mas Anang gitu loh. Nah, itu yang kemudian digarisbawahi oleh Mbak Ayu bahwa uang itu dianggap sebagai tuduhan penggelapan. Jadi mungkin agak sedikit berbeda kalau dengan keterangan Mas Haris tadi gitu loh. Oh, itu- Tapi konteks pengakuannya sih emang sama di ruangan itu, momen Iya. itu memang ada pengakuan dari Ayu atas kesalahan yang dia lakukan. Apa tanggapan Mas Haris? Yang pasti itu tidak benar. Oke, Terlalu ya terasi nggak benar lah itu. oke. Logiknya gini Mbak. Kalaupun emang itu anggaplah kita ikutin logiknya dia. Ada deadline dari Pihak bank. pihak bank. Oke, kita ikutin nih alur dia nih, ya kan? Maksudnya kalaupun bohong tuh yang logik gitu loh. Kenapa? Kalaupun emang itu alur pihak dari bank, kenapa uangnya dimasukin ke rekening pribadi? Oke. Kan gitu. Anggaplah kita ikutin nih alurnya dia. Oh, ini ada tempo dari pihak bank. Nah, ketika ada tempo sekarang dikeluarkan, kenapa uangnya dimasukin ke rekening pribadi? Berarti kan ada niat Niat jahat. jahat ya. Ya, mens rea. Sebenarnya udah dari awal udah ada. Satu itu di bulan Januari. Iya, Januari, betul. Sisanya di bulan Maret. Oke. Nah, penanggung jawab ini bank adalah aku. Kalaupun emang itu perintah dari arahan dari pihak bank, Harusnya. konfirmasi ke saya. Nah, iya. Bukan ke Ayu. Betul, betul. Nah, itu kita bicara masalah Iya, logik iya, kan. iya. Kemarin saya juga sempat menanyakan itu, kenapa ketika Mbak Ayu berani menandatangani itu tidak even oke lah sesibuk-sibuknya Mas Anang atau Mas Haris, kenapa tidak menyampaikan Pak, Bu, atau saya tadi ada ketemu pihak bank ini, tapi dia justru berharap bahwa pihak bank lah yang memberitahu itu kepada Mas Haris atau Mas Anang gitu. Iya. Sebenarnya kan kalau dalam konteks uang yang nominalnya fantastis itu kan nggak bisa berharap lu aja deh yang ngomong, lu aja deh yang ngomong, kan sebenarnya nggak bisa begitu juga Iya. gitu loh. Dan aku sama atasannya juga dekat kok. Itu logik ya. Iya, iya, Maksud iya, aku oke, oke, mana sih di antara kita yang berbohong? Iya, iya, iya. Iya kan? Kita belajar logik ini Oke, oke. logiknya nih ya kan. Nah, terus yang kedua kita diintimidasi, Oke. dirampas Aset milik pribadi. milik pribadi jam 3 pagi. Padahal faktanya menurut kita, fakta di lapangan adalah setelah dia mengakui semuanya dan suaminya itu yang mohon-mohon ke kita. Untuk ya. Bapak, Bunda, jangan dilaporin ke polisi. Nanti yang ngurus anak saya siapa? Kalau ibunya dimasukin ke polisi, aku mau bertanggung jawab. Apapun aku siap nyicil untuk ngembaliin uangnya. Oh, ada wacana itu dari pihak Iya. suaminya. Oke. Itu Itu yang kemudian membuat dari pihak Mas Haris merasa perlu menahan sementara, sebutlah seperti sebenarnya itu bukan beberapa. kita yang menahan. Bukan kita yang meminta untuk menahan. Suaminya ini yang menawarkan diri ke kita. Aku punya aset ini. Karena asetnya yang sertifikat rumah itu atas nama Ibu suaminya, jadi mertuanya Mbak Ayu. iya, itu. Agak berbeda sih keterangannya karena ya memang dua kubu pasti berbeda gitu. Kita konsultasi lah sama pihak polisi. Maksudnya ketika ini kita berdamai, ya kan, ternyata tidak terpenuhi, gimana? Apakah masih kita bisa kita terkait itulah kita Oke, konsultasi oke. lah. Supaya Ya nggak kan? salah langkah lah Iya, ya. nggak salah langkah. Ini konteks yang merampas tadi. Sekarang yang mau saya tanya adalah ketika tadi Mas Haris bilang ngobrol dengan Ayu, perkara kemudian Mas Anang datang atau siapapun datang itu, dari pengakuan Ayu adalah dia merasa terintimidasi karena merasa takut, tertekan dengan segala macam karena dia di situ sendirian. Sendirian dalam artian tidak ada pihak yang bukan berpihak kepada dia, tapi paling nggak pihak netral tuh nggak ada. Iya. Kemudian ada pengakuan Ayu bahwa Ayu dilarang oleh pihak Bunda Asanti atau pihak Mas Haris untuk mendokumentasikan apapun. Kemudian yang ketiga juga bahwa konon ada penandatanganan bahwa Ayu sanggup mengganti itu dengan itu, tapi Ayu tidak menerima berkas salinan. Itu bagaimana, Mas?
Oke. Yang pertama adalah lagi-lagi gini Mbak, kalau di bawah tekanan tadi yang saya sampaikan, kalau Ayu mengaku dia ngambil uang itu karena di bawah tekanan, itu posisi kan banyak orang. Kan tadi saya udah bilang, Ayu itu ngaku sebelum orang pada datang, itikat baik, kekeluargaan udah diaminin. Makanya ketika sekarang narasinya semua maaf dalam hal ini Agak berbeda. kaget kita. Ada upaya untuk mereka cara baik-baik sebenarnya ya Udah dari pihak dari awal. Dari pihak awal. Cuman memang Saya nambahin dikit boleh nggak? boleh ya Boleh, ini Pak, akhirnya boleh. bergeser ke Bang Iya. Atta nih. Iya. Melihat hal ini apakah ini yang kemudian menjadi akhirnya status tersangka itu keluar atau seperti apa Bang? Gini Mbak, sebenarnya dari awal diskusi sama Mas Haris, sama Bu Ashanti, sama pihak manajemen, kami agak berat sebenarnya untuk melakukan press conference atau apapun. Iya, oke. Karena posisi kita tuh sangat pede, kita benar. Mm-mm. Sampai akhirnya kita menghargai teman-teman media dan Bu Ashanti dekat sama kawan-kawan media, maka kami rasa ini perlu diluruskan. Ditambah ternyata rekan kami yang advokatnya Bu Ayu ini banyak offside menurut kami, sehingga hal-hal ini juga kami harus Menjadi gunakan catatan. ruang penyeimbang seperti yang dilakukan oleh teman-teman ini. Kami sangat apresiasi, maka kami rasa perlu diluruskan fakta-fakta yang Mas Haris sampaikan. Saya sorotin dua Mbak, dari yang Mas Haris sudah panjang jelasin, dua isu yang mereka terangkan ke kita tuh kan soal perampasan sama illegal access. Mbak, di mana-mana kalau namanya perampasan itu nggak mungkin ada berita acara serah terima. Oh iya. Itu yang betul. pertama. Iya. Yang kedua, gimana caranya kita ngerampas? Kalau step kekeluargaannya itu udah dari siang Mbak dilakukan. Tabayunnya lah. Kita Tabayun. udah diskusi dari siang baik-baik nggak ngaku. Terus sore nggak ngaku juga di kantor. Sampai akhirnya dibilang lokasinya dia tertekan, ini di rumah dia kok. Rumah dia yang ada suaminya, ada mertuanya, jadi Ada keluarganya juga. ada keluarganya. Penyerahan aset itu di rumah dia, Di rumah bukan di dia. kantor Mas Haris. Bukan. Berarti di kantor itu hanya sebatas pengakuan. Itu Oh, itu oke, tahapnya oke. Mbak. Iya, Jadi iya, makanya oke, oke. saya runtut Iya. secara gampang lah bahasanya ini. Jadi kami bingung di mana dibilang perampasannya. Makanya kami sangat pede sebenarnya pelaporannya ini, kami lihat polisi sekarang makin profesional, makin terbuka, maka kita rasa untuk pelaporan untuk perampasan sangat bisa untuk diklarifikasi dengan fakta-fakta yang ada. Yang kedua soal illegal access Mbak, gimana caranya Mbak punya perusahaan, Mbak mau lihat rekeningnya, terus Mbak dibilang illegal access. Nah kan perusahaannya Mbak Ashanti, Mbak Ashanti yang punya perusahaan, terus kita nggak boleh buka rekeningnya, yang ngawur. Ini makanya izin Mbak, dengan segala hormat, kami rasa perlu kami Iya, iya, sampaikan ini. Jadi saya nggak mau ngomongin macam-macam, cuma dua hal ini dulu yang penting. Semua tuduhan-tuduhannya kan ini makin liar nih. Betul. Sampai A, B, C, D saya nggak mau sebutin sampai Mbak nanti pancing saya. Kalau Mbak pancing saya gas balik ke sana. Karena Mbaknya pemahamannya sangat luar biasa. Tapi cek beberapa teman-teman wartawan yang nanya ke kami, Mbak kan yang paling dalam nih. Tapi deep. Nah, sekalian kami mau update laporan-laporan kami itu ada 3 sebenarnya ke Mbak Ayu. Yang pertama yang bulan Mei tadi Mas Haris sudah sampaikan. Yang kedua di tanggal 7 Oktober. Iya. Terus ada di tanggal 11 Oktober ke Mbak Ayunya. Iya. Nah, ternyata Mbak, dengan pemberitaan ini yang bikin Mas Anang dan beberapa rekannya solid membela Mbak Ashanti adalah ini merugikan beberapa usaha mereka. Iya. Jadi ada satu usaha barunya Mas Anang di bidang AI itu yang aset digitalnya digunakan sama pihak lain untuk memanfaatkan hype-nya berita Hype-nya. ini. Jadi saya tunjukin dikit oke, boleh? oke, Jadi ini ada perusahaan keren sih menurut saya. Nah ini juga nunjuk kami. Jadi ada aset digitalnya Mbak Ashanti yang ini. AI. Itu tuh AI ini digunakan dengan Tetap social media. Oh, oke. di website di Facebook. Facebook. bahwa Ashanti berbagi uang 50 juta gitu. Nah, akunnya itu lagi dalam lidik, kami sudah berikan ke Polda Metro bahwa ternyata imbasnya kemana-mana nih Mbak. Iya, iya. Makanya kami rasa ini kami nggak bisa diam. Kalau teman kami, rekan kami di sana, kami karena nggak bisa laporin dia di polisi ini karena secara etik kami juga harus melalui prosedur. Kami peringatkan lah, tolong bijak betul, lihat betul, pelajarin betul. Jadi kalau mau bikin laporan, jangan bikin asal laporan. Kesian
teman-teman kepolisian ini banyak kerjaan gitu. Banyak laporan yang harus Banyak diproses. laporan yang lebih serius yang harus ditindak. Jangan sampai bikin malu sendiri gitu. Mungkin itu Mbak. Kalau saya boleh summary tadi soal perampasan, Perampasan. soal legal access sama update perkembangan yang sudah kami lakukan sebenarnya. Itu mungkin ya. Iya. Kalau dengan status Ayu yang kemudian jadi tersangka kemarin, itu bagaimana? Akhirnya status itu keluar. Iya. Kalau Apakah benar karena pengakuan Ayu adalah BAP baru sekali dan sekali itu di hari yang sama di 3 tempat untuk pelaporan-pelaporan yang berbeda kan Iya. gitu. Itu gimana tuh Bang Atta? jadi laporan kan sudah jelas 31 Mei Mbak. Kita tarik aja penetapan tersangkanya, saya nggak tahu tanggal persisnya, cuma kami dapat info sudah terjadi di 2 hari ini. Iya. Jadi kami rasa Prosesnya sudah cukup lama kok. Ini teman-teman advokat pasti paham lah ketika proses dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober baru tersangka. Jadi kami betul-betul juga melihat proses ini sudah dalam, Bu. Tersangka ini sudah melalui, jadi ada proses penyelidikan. Penyidikan itu berarti tindak pidananya ditemukan. Iya. Penentuan tersangka itu berarti siapa pelakunya yang melakukan tindak pidana. Nah, di sini udah jelas Mbak Ayu ini. Jadi tuduhan bahwa dia melakukan penggelapan dari awal itu sudah clear dan dibuktikan sama teman-teman penyidik. Sisa proses P21 nanti, sisa di pengadilan itu memang kita tetap harus menghargai presumption of innocence. Cuma setidaknya status tersangka ini membuat kami yakin bahwa tuduhan ke Ayu itu nggak salah sasaran. iya, berarti. sangat berdasar Mbak, Hah, betul. Bang, tapi kalau dengan status Ayu menjadi tersangka dan oke lah waktunya jedanya adalah katakanlah 4 bulan tadi Ya. gitu. Kemudian yang Abang tahu sudah berapa kali Ayu melakukan menjalankan BAP atau seberapa penting ada pihak lain katakanlah saksi yang harus memperkuat apakah Ayu bisa ditetapkan sebagai tersangka atau enggak. Itu Abang yang ketahui apa Di sampai pidana Mbak, Oke. kami belajar pidana sudah mungkin udah 10 tahun praktek. Hanya butuh 2 alat bukti untuk menentukan orang itu bisa dinaikkan statusnya sebagai tersangka atau menumpukan suatu tindak pidana. Jadi tidak harus Ayu diperiksa 5 kali gitu, enggak. Oke. Cukup satu keterangan dia dan polisi ini mencocokkan dengan alat bukti lain kok. Jadi banyak alat bukti kami nggak boleh tunjukkan Iya, tadi di iya. sini. Ada mutasi rekening, ada keterangan saksi lain, bahkan biasanya itu ada keterangan ahli juga. Mm-mm. Jadi buktinya bukan hanya keterangan Ayu, malah di pidana itu keterangan dari tersangka atau terdakwa itu nilai pembuktiannya paling rendah. Jadi kami rasa polisi sudah menentukan, sudah memilih bukti yang cukup paling kuat. untuk menentukan status ini. Karena ini kan perkara yang hype juga ya Mbak. Iya, iya. Pasti polisi sangat berhati-hati. Kami yakin itu. Oke, Mas Haris, dari pihak Bunda dan Mas Anang dengan akhirnya Ayu sudah naik menjadi status tersangka gimana Mas? Ya, kita ikutin aja proses Oke. hukum yang ada. Karena kan kesempatan itu dari awal Bunda Asani sudah memberikan wadah untuk kekeluargaan. Iya, tapi Tapi kan tidak diindahkan. Harusnya ketika dikasih waktu ya 1 bulan anggaplah. Ketika emang belum ada kan tinggal datang lagi ke Bunda. Bun, yang kemarin aku sepakati 1 bulan ternyata saya belum ada uangnya. Boleh nggak saya minta waktu? Yang penting kan dari awal Bunda selalu bilang yang penting ada itikat baik. soalnya keterangan yang kemarin memang yang disampaikan adalah dia ada di kantor, istilahnya diinterogasi lah sama Iya. Mas Haris dan teman-temannya, kemudian ada perampasan kayak gitu. Mas, yang aku mau nanya entah Mas Haris atau Bang Atta terkait dengan rekening tadi kan, Mas Haris dan Bang Atta selalu menegaskan bahwa itu adalah rekening milik perusahaan. Ada pengakuan Ayu yang kemudian menurutnya adalah ini juga perlu disampaikan karena ternyata beberapa karyawan Bunda dan Mas Anang itu juga mengalami hal yang sama. Bener nggak rekening karyawan dalam hal ini Ayu dan mungkin teman-temannya itu seringkali digunakan untuk kepentingan perusahaan, cash flow perusahaan? Itu bener nggak? Karena itu pengakuan Ayu yang kemudian itu mungkin menjadi dasar kenapa Ayu merasa akses pribadi gue diambil, dirampas. Itu seperti apa tanggapan Mas Haris dan Saya dulu ya. Mbak, kami tidak tahu detailnya. Yang jelas kalau kami sebagai praktisi hukum corporate juga bisa dilihat di profile company kami sadar betul mutasi rekening itu tidak bisa bohong. Oke. Itu dulu. Saya mau berangkat dari situ.
Dan yang kedua, soal operasional yang digunakan oleh pegawai, Mbak, di mana-mana reimbursement itu hal yang sah dong. Contoh, Mbak naik mobil, ada mekanisme reimburse ke kantor dong. oke. Itu untuk tujuan operasional apa enggak? Tujuan operasional kerjaan kan, Mbak. Jadi menurut saya hal-hal ini semua lazim secara akuntansi, secara perusahaan, selama memang hal ini terbuka, Mbak, di dalam. Nah, masalahnya, Mbak, izin. Selama ini Bu Ashanti sudah terlalu percaya ke Mbak Ayu, Iya. dan Mbak Ayu ini yang menutup ini semua, Mbak. mengatur. Dia yang mengatur, dia yang nutup. Tiba-tiba ada pembengkakan uang keluar, tiba-tiba bawa-bawa nama Mas Anang sudah setuju, jadi 400, jadi total 500 juta dan bertambah terus. Ini yang kami lihat, malah dia menuduh dirinya sendiri. Saya nggak tahu positioning Mbak Ayu sebenarnya ini. Dia bilang keuangan perusahaan ini tidak baik, padahal dia yang mengelola. Come on. Jadi saya bingung sebenarnya oke. standingnya dia, Mbak. Sebenarnya Mbak itu posisinya sebagai apa sih Mas di Keuangan. perusahaan? Keuangan. Bagian keuangan. Iya. Oh, Jadi- bukan HR ya? Oke. Jadi kita bingung juga, Mbak. Jadi balik ke pertanyaan Mbak tadi, kalau praktisi corporate pasti sepakat sama saya. Untuk operasional perusahaan, selama dicatat dengan baik sama keuangan, berarti Mbak Ayu ya sah-sah aja. Kan di reimburse, Mbak. Oke. Jadi itu logika sederhana saya. Jadi nggak usah berlarut di situ. Sekarang penggelapannya dia udah terbukti. Dia yang punya kuasa banyak keuangan di perusahaan. Jadi saya bingung, malah dia mau tuduhkan apa? Dia menuduh dirinya sendiri sebenarnya ini sekarang. Logika sederhana saya gitu. Mungkin Mas Haris mau Cukup. tambahkan? Logiknya udah cukup kok. Siap. Oke, Mas, tadi kan kalau aku kembali lagi ke keterangannya Mbak Ayu bahwa ada rekening sejumlah uang keluar yang dia juga tertekan oleh pihak bank tertentu gitu loh. Apa yang Bang Atta atau Mas Haris tanggapi ketika bahwa bank itu menekan untuk pengeluaran sejumlah uang yang notabene itu adalah sebutlah tadi rekening perusahaan. Kenapa bisa itu terjadi? Kalau rekening perusahaan, kenapa tanda tangan Ayu bisa di-approve untuk mengeluarkan uang itu? Sebenarnya aku jawab ya, sebenarnya tidak ada penekanan. Itu hanya penekanan dari Artinya bank tidak ada ada. permintaan itu sama sekali nggak ada ya? Nggak ada. Oke. makanya ini ada isu baru lagi, ada penekanan dari bank. Iya. Ya jatuh tempo dari bank itu yang kemudian membuat Ayu harus menandatangani dokumen Ya itu. kalaupun emang tadi Mbak logiknya Mbak, kalaupun emang itu ada penekanan, ya yang ditekan itu bukan saudara Ayu, Bapak Aris Maulana Akbar. Yang mana di situ ya kan di situ kok pertama adalah Bapak Anang, kedua adalah saya. Jadi kalau misalnya Pak Anang tidak bisa dihubungi selaku Harus direktur Mas utama, Haris. di situ kuasanya itu ke saya. Iya. Oke. Makanya ini ada narasi lagi baru ditekan lagi. Iya. Mungkin kehabisan bahan kali, Mas. Iya. Jadi harus ada bahan Ya baru. lagi setiap dari preskon 1, preskon 2, 3. Ini ada baru lagi, Pak. Iya. Ini Ada Iya, karena saya juga kemarin penasaran kenapa bisa Anda dituduh menjadi penggelapan. Pengakuannya adalah seperti itu. Ada jatuh tempo yang harus segera dibayarkan, tapi Mas Haris dan Pak Anangnya sibuk, sementara saya di deadline dari bank gitu. Saya juga tanya gitu, apakah boleh tanda tangan itu dilakukan? Yang notabene Anda bukan pemilik perusahaan gitu loh, tapi ternyata dari pihaknya bank nggak mempermasalahkan. Tapi saya juga bingung kenapa tidak ada konfirmasi lebih lanjut, entah dari bank atau dari Mbak Ayunya ya. Iya. yang kayak Sekarang gitu. gini, anggaplah ada penekanan dari salah satu bank. Tapi ya tadi yang aku sampaikan, rencana jahatnya itu dari awal sudah ada niatan. Apa kalau kata bahasa hukum, Bang? mens rea. Oke. Udah ada. Jadi niat itu sudah ada, ya kan? Karena kenapa kalau emang itu tekanan, anggaplah kita ikutin tekanan, ya kan? Harusnya uang itu jangan dimasukin ke rekening Rekening pribadi. pribadi. Iya kan? Itu aja logiknya. Yang pertama ada penekanan dari bank. Itu saya katakan itu bohong yang tidak mendasar. Oke. Itu. Karena kenapa? Kalau ada pasti pun ke aku. Hmm. Ya kan? Karena beliau dari awal pun komunikasinya ke aku. Kedua, kalaupun emang itu harus ada pencairan karena arahan dari pihak bank, kenapa uang itu setelah dicairkan ke perusahaan, setelah itu dimasukkan ke rekening pribadi? Iya. Heeh. Kan berarti kan ada motif.
Terus pas dibalikin ada yang nyangkut lagi di rekening dia. Ini ya makanya biar polisi yang buktiin lah. Itu. Oke deh, nyangkut di rekening dia juga tuh. Itu. Bang, berarti ini tersangka untuk yang kasus dugaan penggelapan Ya, dan pemalsuan dan surat. pemalsuan dokumen ya, surat tadi Ya. gitu. Tapi kalau dari pihak Ayu kan juga melaporkan Bunda sebaliknya ya dengan perampasan itu. Sudah prosesnya sudah yang Abang ketahui sudah jalan sejauh apa? Sampai saat ini kita belum ada panggilannya. Belum ada. Belum Oh, ada belum ada. panggilan. Jadi kami menunggu aja sebenarnya ini. Dan kita yakin ke pihak kepolisian ya. Terus kami yakin kok teman-teman kepolisian ini paham, dan kalaupun kami harus beberkan semua buktinya kami siap. Oh, oke. Kalau bahasanya Mbak Ashanti sama Mas Anang, kita fight total Mbak ini. Mm-mm. Kalau untuk laporan dari mereka ya, Iya. nggak mau menggampangkan tapi kami siap semua bukti. Iya. Kalau ini sudah bergulir di ranah polisi dan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih ada mungkin nggak sih mediasi damai? Misal kita nggak tahu lah ya, tiba-tiba dia menyanggupi dengan mengganti rugi semua apa segala macam dokumen yang sudah dia ambil yang itu. Ada potensi seperti itu kah atau Silakan tetap lanjut? Oke. pelapor, silakan pelapor. Oke. Saya akan balik. Oke. Kalau posisi Mbak ada sebagai Ibu Ashanti akan memberikan itu enggak? Setelah awalnya sudah memberikan kesempatan itu. Oh, oke. Ya, kesempatan sudah pernah dikasih ya. Iya, kecuali emang dari awal nggak kita kasih, Mbak. Malah ketika dikasih, ujuk-ujuk keluar, kita dilaporin balik coba atas perampasan. Itu makanya ketika Mbak tadi bilang ada nggak kira-kira kalau Mbak di posisinya Bunda Ashanti kira-kira gimana? Setelah itikat baik Bunda Ashanti memperhatikan, ya kan, beliau punya anak 2 dan kita ikutin walaupun saya ngapain gini Mbak, lagi-lagi perampasan itu jam 3 pagi, nggak mungkin ada serah terima ya Mbak. Ini serah terimanya Mbak. Oh, oke. Mbak, kalau kita ngerampas ada serah terima nggak? Oh, saya di bawah tekanan. Salinan dokumen-dokumen itu pihak Ayu punya pegang salinannya nggak, Mas? Atau hanya karena kemarin yang dipermasalahkan Bayu juga saya menandatangani banyak dokumen tapi saya tidak pegang salinan sama sekali. Itu apa tuh, Bang? Namanya berita acara serah terima kan memang sebenarnya kita Kita. yang terima Mbak. Cuma memang dia kalau mau minta salinan kopi datang aja ke kantor pasti dikasih kok. Oh. Jadi nggak usah drama preskon, bikin laporan untuk minta suratnya datang pasti dikasih salinan. Oke. Iya kan Mas? Iya. Jadi nggak usah banyak drama nih Mbak menurut saya yang jadi asal lapor ke kami yang malah merugikan dia juga. Sayangnya menurut saya rekan advokat yang di sana harusnya juga memberikan advice yang bijak. Kalau memang ada konflik begini, tolong melakukan pendekatan yang baik lah. Misalnya kalau mau ngumpulin bukti ya datang aja minta bukti. Iya, iya. Kita fair kok. Mbak, contoh kasusnya surat sertifikat Iya. mereka minta untuk katanya Oke, mau iya, dijual. betul. Dikasih kok Mbak. Yang katanya kita rampas kita balikin kok mereka minta kita kasih. Iya. Terus mau dihitung soal ada handphone, laptop, silakan aja datang kita kasih kok. Nilai yang dia ambil 500-an juta lebih Mbak. Sorry ya, handphone nyampe nggak sih 100 juta nggak nyampe. Iya. Jadi come on, ini yang menurut kami banyak mispersepsi, langkah yang salah menurut saya. Secara hukum juga mungkin dilakukan oleh Bayu di sini. Saya nggak tahu siapa yang membuat ini jadi langkahnya salah. Cuma setiap perbuatan ini kami harus tegaskan. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Jadi tindakan kami, masalah memaafkan atau tidak, itu hak dari klien kami. Tapi klien kami menyampaikan ke kami, ini proses hukum harus jalan terus. Tidak ada perintah sampai saat ini untuk kita tahan, ada opsi damai, tidak ada. Oke. Secara restoratif justice ya. Ya, Bang, kalau handphone sama laptop itu murni punya Mbak Ayu atau punya aset perusahaan? Punya Mbak Ayu. Murni punya Ayu. Even itu Ayu melakukan kesalahan, apakah memang dari pihak Mas Haris juga berhak untuk menahan itu sebenarnya yang notabene adalah milik pribadi. Even itu dipakai untuk kepentingan kantor ya? Iya. Tapi gini Mbak, di dalam laptop dan HP itu kan ada akses rekening perusahaan. Oh, Ini oke. yang sebenarnya kami mau secure. Kalau memang dia mau ambil, balik lagi. Dia datang, dia ambil, dia tutup, silakan. Oke. Kita bicara baik-baik kok. Ya. Jadi
malah dia bikin laporan, dia nggak balikin uang. Ini kan yang menurut saya itikat yang tidak baik sebenarnya. Saya mungkin perlu mempertegas itu sebagai mewakili klien kami. Oke. Ya. Berarti sebenarnya memang itu barang milik pribadi, tapi di situ memang ada akses Iya. untuk ke perusahaan yang itu membuat alasan Mas Haris dan Awalnya menahan itu. menahan itu. Iya. Itu. Bukan menahan ya, mereka yang memberikan sukarela. Ini juga Iya. harus direvisi. Iya. Jangan ke bawah. Iya, ini kita Berarti ke mereka bawah. yang memberikan karena mereka tadi pihak Bayu sudah mengakui itu gitu. Iya, Mas karena, Haris, karena kita pengen tahu kerugian lilin di angka berapa sih? iya. Nah, berapa Mas Haris yang diketahui sampai sejauh ini? Ya, kita kan udah bilang, Hampir ya kan? 2M itu. Iya, kurang lebih 2M. Mm-mm. Iya, nanti kita lihat aja pembuktian. Pembuktiannya di kepolisian Iya, nanti. nanti kalau saya buka, Iya, nggak Jadi- sidang nanti. Iya, Nggak sidang. nanti sidangnya di sini gitu. Kami rasa koridor hukum di Indonesia ini sudah sangat bisa kita gunakan dengan baik. Tapi jangan sampai dia salah langkah nih. Ini Iya. yang kami wanti-wanti betul. Iya. Kalau dia buka lagi, ini sederhana Mbak. Polanya dia kan gini. Dia bilang penggelapan, tapi dia bilang kita illegal access, tapi dia nunjukin kalau dia penggelapan sebenarnya. Dengan bukti yang dia bilang illegal access. Kalau bayangin Mbak, kita datang ke laporan mereka, kita bawa soal nomor rekening dan semuanya. Itu kita kasih ke kepolisian ya, polisi akan bilang ya ini memang ada penggelapan di dalam ini. Jadi dia ngebuka borok sendiri. Jadi jangan sampai langkah-langkah itu menjadi bumerang lagi nih kalau dia laporin kemana-mana. Itu gimana? Mas Haris mau nambahin? Kayaknya ada yang mau keluar, ketahan lagi nih. Enggak. Aku tuh hanya bingung aja. Jadi apa aja narasi disampaikan itu? Iya. Kayak Maksudnya, ini ya, blunder jadinya. iya. Iya, kesian, Ya, maksud kesian aku, sebenarnya. kalaupun dengan selalu bilang kalau mau damai, kadang-kadang kalau mau damai, ya kan sebenarnya dari Sudah awal di awal dibuka Iya. pintu dibuka itu. itu, gitu kan? Jangan sampai seakan-akan ini menjadi alat bergen ke kami. Iya. Satu lagi Mbak, nambahin. Iya. Kalau kita mau damai ya, posisinya kita yang salah nih. Kita nggak boleh banyak nuntut dong Mbak. Iya. Itu kondisi yang ini. Dia bilang dia mau damai ke kita. Coba tolong pecat Mas Haris, Mas Jolim, dan Mas Tony. Itu kan Ada permintaan itu. ada di media waktu itu disampaikan Oh sama iya, dia. iya, Jadi iya. Tapi itu tidak disampaikan langsung oh tidak. ke Mas Ini kan Kemarin waktu di salah satu tempat kan ditanya sama media, Iya, ada nggak keinginan untuk damai? Ada, tapi Tapi, dengan catatan segini-gini. saya dipecat, rekan saya yang bernama Pak Tony dipecat, dan satu lagi yang namanya Jolim dipecat. Halo, siapa kamu? iya. Jadi aneh Mbak. Ini. Jadi isunya ini liar. Iya. Kalau orang Gitu. Jawa bilang angel ini Mbak. angel wes angel Angel, tenan angel. gitu. Angel tenan wis. Iya, kalau ini akan menjadi ya kasarnya ya alat bergen. Ya nggak usah ngebergen dari awal itu Bunda itu udah ngasih itikat yang baik, monggo selesaikan. Gitu. Iya. Gitu. Mbak. Oke, terakhir dari Bang Atta nih. Bang Atta bukan Halilintar. Enak banget nyebutnya. Geledek Mbak. Atta geledek. Bang Atta, langkah selanjutnya setelah Mbak Ayu ditetapkan sebagai tersangka apa nih Bang yang sudah dipersiapkan atau apa nextnya kan biasanya sudah ketahuan nih selanjutnya seperti Iya. apa? Kami pasti untuk di perkara di Tangerang Selatan kami akan kawal terus mensupport penyidik untuk setiap bukti yang dibutuhkan tambahannya dan laporan kami 3 di Polda. Ingat ya 3 laporan kami di Polda. Ini kami akan support terus buktinya termasuk yang kami dilaporkan. Iya. Jadi kalau klien-klien kami dilaporkan di beberapa tempat juga kami akan fight betul. Buktinya kalau bisa kami siap ikut gelar perkara, apapun yang harus dilakukan kami akan lakukan. Yang jelas belum ada instruksi dari klien kami untuk berdamai, untuk restoratif justice. Kami akan fight terus sampai ke organisasi advokat rekan kami juga. Oh, oke. Terima kasih. Oke, luar biasa, closing yang tegas. Gitu. Terima kasih Mas Haris, Bang Atta Siap. sudah ngobrol di sini di eksklusif. Ini lagi-lagi kita hanya menjelaskan dengan mengkonfrontasi lah kemarin keterangan pihak sana dan biar ada hak jawab yang imbang lah ya, jangan setengah-setengah. Ya kita juga nggak kompor kok, karena kalau kompor nanti sini akan sidangnya ada di sini ya. Terima kasih Mas Haris dan Bang Siap, Atta sudah sama-sama. datang ke Terima kasih. eksklusif.